Korban sipil serangan Amerika Serikat di Suriah diyakini sebagai pemimpin Al-Qaeda. Pasukan Operasi Khusus Amerika Serikat melakukan apa yang disebut Pentagon sebagai misi kontraterorisme yang berhasil di barat laut Suriah Kamis pagi. Tapi serangan komando beresiko terhadap apa yang diyakini sebagai pemimpin Al-Qaeda terjadi di tengah laporan dari tempat kejadian bahwa beberapa warga sipil, termasuk anak-anak, mungkin telah tewas atau terluka. Helikopter Amerika mengangkut pasukan komando ke posisi pada tengah malam, mengelilingi sebuah rumah di Atme, sebuah kota dekat perbatasan dengan Turki di provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak. Menurut analis Amerika yang memantau laporan media sosial Suriah dan Syrian Observatory for Human Rights, seperti dikutip The New York Times pada Senin, kebuntuan yang panjang dan menegangkan terjadi dengan pengeras suara helikopter membunyikan peringatan dalam bahasa Arab agar wanita dan anak-anak di dalam rumah mengungsi. Menurut media sosial dan akun saksi, setelah sekitar 2 jam pertempuran besar meletus dengan granat berpeluru, roket, dan api lainnya meluncur dari rumah dan bangunan di sekitarnya ke arah pasukan Amerika, imbuh laporan tersebut. Saksi mata menyebutkan selama operasi salah satu helikopter Amerika mengalami masalah mekanis, terpaksa mendarat dan kemudian dihancurkan oleh pesawat serang Amerika. Pada titik tertentu pasukan komando Amerika dan helikopter mereka yang tersisa terbang. Tak lama setelah tengah malam pada Kamis di Washington, John F. Kirby, juru bicara Pentagon, mengeluarkan pernyataan singkat. Amerika Serikat pasukan operasi khusus di bawah kendali Komando Pusat Amerika Serikat melakukan misi kontraterorisme malam ini di barat laut Suriah. Misi berhasil, tidak ada korban Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut akan diberikan saat tersedia. Direktur Middle East Institute Syria dan Countering Terrorism and Extremist Programs, Carlis Lester, video dari tempat kejadian di media sosial menunjukkan orang-orang menarik setidaknya 9 pria, wanita, dan anak-anak dari puing-puing rumah yang rusak parah. Saksi mata menyatakan bahwa serangan balik Amerika terhadap rumah menyebabkan kerusakan. Tetapi seorang pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan ada ledakan di dalam rumah yang tidak terlindungi oleh senapan Amerika Serikat. Pejabat Amerika menolak untuk mengidentifikasi target, menolak untuk mengomentari apakah itu adalah pemimpin senior regional Al-Qaeda atau bahkan pemimpin tertinggi kelompok teroris itu sendiri, Ayman al-Zawahiri, yang diyakini berada di daerah perbatasan Terjal yang membentang di Afghanistan dan Pakistan. Gedung Putih dihebohkan pada Rabu malam tentang sesuatu yang rahasia sedang terjadi dan para pejabat Pentagon luar biasa bungkam tentang perincian misi tersebut. Memang serangan komando yang dilakukan dengan helikopter memiliki kemiripan dengan serangan pada Oktober 2019 yang berujung pada kematian Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin Islamic State atau ISIS. Penggerbekan itu terjadi tidak jauh dari yang terjadi pada hari Kamis. Lester mengatakan bahwa daerah Abne memiliki kem-kem yang padat yang digunakan anggota Al-Qaeda untuk bersembunyi di antara orang-orang yang terlantar akibat konflik. Provinsi Idlib adalah rumah bagi banyak kelompok ekstremis Islam yang kejam, yang didominasi oleh Hayat Tahrir al-Sham, sebelumnya Front Nusra, yang sebelumnya terkait dengan Al-Qaeda. Pasukan militer Suriah yang didukung oleh senjata Iran dan Suriah telah menargetkan kelompok tersebut. Kelompok terkemuka lainnya adalah Hurras al-Din, afiliasi Al-Qaeda. Amerika Serikat telah melakukan serangan koalisi pada Kamis dengan menargetkan kelompok jihadis yang berada di Al-Qaeda di kota Atme, Suriah Utara. Serangan Amerika Serikat tersebut mengakibatkan beberapa warga sipil menjadi korban. Seorang penduduk di sekitar target penyerangan menerangkan bahwa sedikitnya ada 12 orang tewas dalam serangan yang terjadi di wilayah dekat perbatasan dengan Turki. Sekitar ribuan warga kota di sana kini terpaksa mengungsi di kem-kem darurat atau perumahan lain. Sementara itu, dalam penyerangan tersebut belum adanya laporan tentang anggota kelompok jihadis yang terluka atau terbunuh, namun warga yang menjadi saksi di kejadian mengatakan adanya suara keras dari tembakan. Saat ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan juru bicara pasukan koalisi di Suriah Utara tidak menanggapi permintaan komentar atas serangan tersebut. Penduduk serta sumber pemberontakan mengatakan bahwa ada beberapa helikopter yang mendarat di dekat Atmeh di provinsi Idlib, yang merupakan kota yang sudah dikuasai oleh gerilyawan yang memerangi Presiden Suriah Bashar al-Assad. Korban yang tenggelam dalam puing-puing bangunan dilakukan evakuasi. Setidaknya ditemukan 12 orang, dinyatakan tewas termasuk anak-anak dan wanita.
Saksi warga menjelaskan bahwa operasi berakhir ketika helikopter meninggalkan lokasi sasaran operasi. Namun masih ada pesawat yang tak dikenal yang masih mengudara di sekitar wilayah tersebut. Sudah bertahun-tahun militer Amerika Serikat meluncurkan sebagian besar pesawat tak berawak yang dilakukan untuk menyerang titik sasaran pada Al-Qaeda di Suriah Utara. Angkatan Udara Israel dikabarkan menggelar latihan tempur skala besar di wilayah perairan Mediterania bulan lalu yang melibatkan beberapa lusin jet. Menurut laporan Sputnik News melansir dari salah satu media Israel, mereka mensimulasikan serangan besar-besaran terhadap program nuklir Iran. Menurut laporan itu, jet-jet Israel tersebut mempraktikkan sejumlah skenario, termasuk serangan jarak jauh, pengisian bahan bakar di udara, dan manuver untuk menghindari rudal anti pesawat. Seorang perwira Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan ikut mengawasi latihan tersebut, di mana hal ini menjadi bukti pergeseran dalam pendekatan Washington terhadap program nuklir Iran. Latihan itu adalah latihan udara besar Israel kedua yang berlangsung pada Januari dengan pasukan IAF dan Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah menyelesaikan Desert Falcon, serangkaian latihan gabungan yang mensimulasikan serangan udara dan pertempuran udara di pertengahan bulan Januari. Minggu ini, Israel mengindikasikan bahwa Angkatan Laut Israel akan dikerahkan bersama pasukan Amerika Serikat selama Latihan Maritim Internasional 2022. Sebuah acara pelatihan Angkatan Laut selama 18 hari di Teluk Persia, Teluk Oman, Laut Merah, dan Samudra Hindia bagian utara yang melibatkan pasukan dari Armada kelima Amerika Serikat dan lebih dari 60 negara mitra. Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka menganggap keamanan maritim Teluk sebagai masalah bagi negara-negara kawasan dan telah menuntut agar kekuatan luar seperti Amerika Serikat dan Israel tetap berada di luar. Para pejabat Israel telah berulang kali mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan terikat oleh perjanjian internasional apapun tentang kesepakatan nuklir Iran, termasuk negosiasi Wina yang sedang berlangsung tentang pemulihan kembali rencana aksi komprehensif bersama JCPOA atau Perjanjian Nuklir Iran 2015 yang mewajibkan Iran untuk mengurangi pengayaan dan penimbunan uranium dengan imbalan pelonggaran sanksi Barat.